Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Anak-anak di kelas 4 Al-Ghazali, Al-Kindi, dan Al-Farabi. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Im pada materi pelajaran Akidah Akhlak untuk bab 2 yaitu tentang sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan membahas Asmaul Husna yaitu sifat Allah ya dari Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Ya, ini ada 3 yang akan kita pelajari. Sebetulnya Asmaul Husna ini semuanya jumlahnya ada 99. Nah, apa artinya Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang cantik atau yang baik. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang Al-Malik. Al-Malik itu artinya yang maha merajai. Anak-anak yang sudah punya buku, di halaman 20, coba dibuka bukunya halaman 20, kita akan membahas yang A tentang Al-Malik. Al-Malik itu artinya yang maha merajai. Secara bahasa, Al-Malik diartikan dengan raja atau penguasa seluruh makhluknya. Secara istilah, Al-Malik mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan dan pengendalian kesahihannya. Nah, ibu mau bertanya dulu sama kalian. Di dunia ini ada nggak raja? Ada ya, di Indonesia juga dulu terdiri dari beberapa kerajaan. Namun sekarang di Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Tapi ada di beberapa negara yang masih menggunakan sistem pemerintahannya dengan kerajaan. Seperti di Inggris, di Thailand, kemudian di Malaysia. Nah, raja-raja itu berkuasa atas wilayahnya masing-masing. Tidak bisa kerajaan Malaysia berkuasa di Indonesia. Nah, artinya raja-raja itu terbatas oleh wilayah-wilayah kekuasaannya sendiri. Sedangkan Allah Al-Malik adalah raja yang menguasai langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu adalah yang merajai langit dan bumi dan apa yang ada di isinya, di dalamnya ya. Coba kalian buka bukunya. Di sini di Al-Qur'an juga surat Az-Zuhruf surat ke-43 ayat ke-85 yang artinya dan maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Nah, Allah sudah mengatakan bahwa Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kekuasaan Allah sebagai yang maha merajai adalah kekal, tidak dibatasi oleh wilayah dan waktu. Tidak ada yang dapat menggantikan kekuasaan Allah adalah Al-Malik. Karena Allah juga yang maha merajai, ia juga menguasai kerajaan dunia dan akhirat. Bahkan seluruh makhluk ciptaannya berada dalam kekuasaannya. Jadi kalau seumpamanya seorang raja menjadi penguasa ya di sebuah tempat, itu dia dibatasi oleh wilayah, ruang dan waktu. Contohnya wilayahnya negaranya. Kemudian ketika dia berkuasa, dia tidak akan selamanya menjadi raja. Dia bisa menjadi raja umpamanya dalam beberapa tahun ya, ada yang sampai 50 tahun, 20 tahun. Nah, di Indonesia sendiri seperti presiden itu kekuasaannya dibatasi hanya 5 tahun. Kemudian bisa pemilihan lagi 5 tahun lagi. Dan itu terbatas, tidak ada yang selamanya orang menjadi raja. Karena manusia itu ada batasnya, bisa saja dia wafat, meninggal ya, kemudian digantikan dengan raja yang baru. Sedangkan Allah adalah raja yang merajai langit dan bumi dan juga merajai sampai hari kiamat. Hanya Allah lah yang mengetahui hari kiamat. Nah, sekarang buka halaman 23, kita akan membahas cara meneladani sifat Allah Al-Malik. Ya, yang pertama yaitu kira-kira manusia punya enggak kekuasaan seperti yang Allah punya. Allah memiliki kekuasaan atas langit dan bumi dan seluruh isinya. Manusia juga bisa dititipi atau dititipkan oleh Allah kekuasaan. Misalnya ya, kekuasaan tentang jabatan, harta, kekayaan. Nah, seorang manusia yang umpamanya Allah amanahkan dititipin kekayaan. Nah, bagaimana dia bisa meniru meneladani sifat Al-Malik ini? Pertama, orang yang dititipi kekuasaan untuk menguasai sebuah
kekayaan ataupun jabatan, pertama jangan sombong dengan harta dan kekayaan dan juga kedudukan yang dimiliki. Karena semua itu hanyalah titipan Allah. Jadi ketika kita punya harta, kita diperintahkan Allah untuk tidak sombong. Kemudian setelah kita memiliki semuanya, dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak bermanfaat, sebaiknya tidak dilakukan ya. Kemudian selalu bersyukur dengan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah. Besar kecil, apalagi yang besar, apalagi itu titipan, sebaiknya kita selalu bersyukur bahwa itu adalah titipan dari Allah. Kemudian selalu berdoa dan hanya kepada Allah meminta pertolongan. Nah, seperti ini ketika kita diberi amanah, selalu kita berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan meminta pertolongan agar apa yang kita miliki ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita akan membahas tentang Al-Aziz. Arti Al-Aziz yaitu yang maha perkasa. Artinya sifat kesempurnaan Allah tergolong dalam Asmaul Husna Al-Aziz, yang maha perkasa. Allah maha perkasa atas segala makhluknya. Segala yang dikehendaki Allah pasti terlaksana. Tak satu pun makhluk yang dapat menghalanginya. Di sini terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat ke-1 yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah yang kedua, bagaimana cara meneladani sifat Al-Aziz atau yang Maha Perkasa? Kita bisa meniru sifat Al-Aziz yang dimiliki Allah, yaitu sifat perkasa atau pantang menyerah. Contohnya ya, caranya satu, memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Jadi ketika ada masalah, kita harus meniru sifat Allah yang maha perkasa. Kita harus tegar ya, tidak boleh menyerah. Kemudian gigih dalam menuntut ilmu. Nah, bagi anak-anak yang masih sekolah tentu banyak hambatan ya, malas, kemudian gak mau belajar. Nah, seperti itu, perasaan seperti itu harus dilawan. Kalian harus semangat belajar. Nah, dengan semangat belajar berarti kita meniru sifat Allah Al-Aziz. Kemudian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dan menghadapi musibah yang datang. Nah, ketika ada Allah memerintahkan kita umpamanya untuk beribadah, untuk sholat apa, kita jangan dibiasakan untuk males, nggak mau. Nah, itu berarti kita tidak meniru sifat Allah Al-Aziz ya, kuat gitu ya, menghadapi tantangan. Kemudian yang terakhir, berbesar hati dan pantang menyerah dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah. Nah, pasti di dalam hidup kita akan menghadapi banyak ujian. Tapi ketika kita pantang menyerah, berarti kita meneladani sifat Allah Al-Aziz. Tiga, sifat Allah Al-Qudus artinya yang maha suci. Ya, Al-Qudus memiliki arti sifat yang maha suci yang dimiliki Allah secara mutlak. Sifat Al-Qudus ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala sesuatu kekurangan, aib, kesalahan. Tak ada satupun yang menyamai kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat buruk karena Dia bersifat yang maha suci. Ya, seperti dalil di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat ke-23. Dialah Allah, tiada ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mana cara meneladani sifat Al-Qudus, Allah yang maha suci? Nah, kita sebagai manusia juga bisa meneladani sifat Allah Al-Qudus, yaitu dengan cara mensucikan tiga unsur. Contohnya kita mensucikan tentang hati. Bagaimana kita mensucikan hati kita? Yaitu dengan cara selalu berzikir, sholat, berdoa. Yaitu kita mensucikan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian mensucikan jasmani. Nah, badan kita juga bisa mensucikan Allah dengan cara umpamanya lidah kita tidak mau berkata-kata yang kotor, yang membuat
membuat hati orang lain menjadi tidak enak, kemudian marah-marah apa. Itu juga kita menjaga kesucian agar kita bisa meneladani sifat Al-Qudus, yaitu dengan hal-hal yang bisa dilakukan secara jasmani. Yang terakhir pikiran, ya. Kita tidak berprasangka buruk, tidak suuzon kepada orang lain. Itu juga sama dengan kita mensucikan pikiran kita karena kita meneladani Al-Qudus, sifat Allah yang maha suci. 23 meneladani sifat Al-Qudus, ya. Al-Qudus yang dimiliki Allah artinya yang maha suci. A. Menyucikan hati dengan berbuat baik kepada orang lain dimanapun dan kapanpun. Nah, ini termasuk dari penyucian hati kita, ya, meniru atau meneladani sifat Al-Qudus. Kemudian rajin melaksanakan sholat tepat waktu untuk membersihkan hati dari kemunafikan dan riya. Nah, ini termasuk dari hati. Kemudian menjaga lisan untuk tidak berkata kotor dan kurang terpuji. Ini termasuk kita menjaga jasmani kita dari sifat-sifat yang tidak baik karena kita meneladani Al-Qudus. Kemudian menyembah dan mengagungkan Allah, menyembah itu seperti sholat juga, ya, berzikir, ya. Kemudian bersyukur, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, ini juga termasuk dari bergabung antara jasmani, ya, kemudian hati juga. Kemudian pikiran kita juga tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Demikianlah materi pagi ini. Jangan lupa tugasnya adalah kalian membuat peta konsep atau mind mapping seperti ibu seperti ini. Al-Malik artinya merajai, kemudian di bawahnya tulis minimal 3, ya. 3 teladan bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Malik ini. Yang kedua juga sama, di sini Al-Aziz artinya yang maha perkasa. Kemudian di bawahnya kita menulis contoh-contoh sifat-sifat yang kita teladani dari sifat Al-Aziz. Kemudian yang ketiga juga sama, Al-Qudus artinya juga kita membuat meneladani sifat-sifat Allah dari Al-Qudus tersebut. Nah, jangan lupa kerjakan, ya, tugasnya, yaitu, ya, pertama kita menulis basmalah dulu. Jangan lupa, ya, tulis nama kalian dan kelasnya, ya, agar ibu mudah untuk memeriksanya. Tulis di sini sifat Allah. Kemudian kalian tarik garis ke sini. Tulis untuk yang pertama adalah Al-Malik. Arti Al-Malik adalah yang maha merajai. Setelah itu tulis cara meneladaninya. Sifat Al-Malik ini, ya, ditulis. Silahkan kalian buka bukunya di halaman 23. Jika kata-kata di halaman 23 itu terlalu panjang, boleh kalian singkat, ya, disingkat, tapi ya, cukup ditulis 3 saja, ya. Demikian juga kepada tarik garis lagi Al-Aziz yang maha perkasa. Kemudian tulis cara meneladaninya. Ada juga di halaman 23. Kalian cukup menulis 3 saja. Kemudian yang terakhir Al-Qudus yang maha suci. Juga kalian bisa menulis cara meneladaninya dari sifat Al-Qudus ini 1, 2, 3, ya. Demikian. Jangan lupa buka bukunya di halaman 23 dan kalian menulis peta konsep tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini 3, 3 dan 3, ya. Jangan lupa dikerjakan hari ini, kemudian ya ditulis di sebuah buku atau di sebuah kertas HPS lalu kirimkan ke Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.